Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Yogya Palupi dari kelas PGMBI NIM 203190298 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Berikut ini saya mendapat materi stoikiometri dengan subbab materi yaitu pengertian stoikiometri, reaksi pembatas, contoh soal stoikiometri, dan contoh soal pengaplikasian atau pemanfaatan stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian stoikiometri. Nah, apa sih stoikiometri? Dalam pengetahuan kimia, stoikiometri adalah pengetahuan yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Kata ini bersumber dari bahasa Yunani stoikiohen atau stoikeion, atau yang biasa disebut elemen dan metria atau ukuran. Stoikiometri ini didasarkan pada hukum-hukum kimia, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Stoikiometri gas adalah suatu bentuk khusus di mana reaktan dan produknya seluruhnya atau kesemua bentuk reaktannya itu berupa gas. Dalam kasus ini, koefisien zat atau yang menyatakan perbandingan mol dalam stoikiometri reaksi juga sekaligus menyatakan perbandingan volume selang zat-zat yang terlibat. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada subbab materi yang kedua, yaitu reaksi pembatas. Di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat-zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Hal ini mengakibatkan mempunyai zat pereaksi yang hendak habis bereaksi terlebih dahulu. Hal inilah yang disebut juga pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas adalah pereaksi yang terdapat dalam banyak yang relatif terkecil atau dalam hubungan stoikiometrisnya. Pereaksi pembatas hendak habis bereaksi, sedang pereaksi-pereaksi yang lain hendak meninggalkan sisa. Berikutnya kita masuk pada contoh soal stoikiometri dan contoh soal atau contoh pengaplikasian atau pemanfaatan stoikiometri pada kehidupan sehari-hari. Glukosa itu terbentuk dari unsur C6, H12, dan O6. Ini C6, H12, dan O6. Jadi untuk menghitung MR dari glukosa, kita harus tahu dulu nih senyawa glukosa itu terbentuk dari unsur apa saja. Jadi tinggal kita hitung nih. Di sini C-nya ada 6. Jadi 6 dikali ARC ditambah A-nya ada 12, berarti 12 dikali ARH ditambah O-nya ada 6, berarti 6 dikali ARO. Lalu kita hitung, kita substitusikan semuanya. 6 dikali ARC, C itu 12, ditambah 12 dikali ARH, ARH itu adalah 1, ditambah dengan 6 dikali ARO, ARO itu adalah 16. Lalu kita hitung 6 dikali 12 itu 72, ditambah 12 kali 1 itu 12, ditambah 6 dikali 16, 36, 96. Kita jumlahkan, jadi 6 ditambah 28, ditambah 2 lagi 10, 1 tambah 9, 10, ditambah 1, 11, ditambah 7, 18. Jadi MR untuk glukosa atau C6, H12, O6 adalah 180. Lalu selanjutnya kita akan mencari GR. Berapa GR?
GR dari C6H12O6 adalah kita diketahui yaitu N-nya sama dengan 2 mol. Jadi kita bisa tuliskan N sama dengan GR per MR atau 2 sama dengan GR per 180. Jadi kita bisa tuliskan GR sama dengan 2 dikali 180, hasilnya kita dapatkan 360 atau 360 gram. Baik teman-teman, masuk pada subbab materi yang terakhir pada materi stoikiometri, yaitu contoh pengaplikasian atau contoh pemanfaatan stoikiometri pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan mengambil 2 contoh, yaitu desain kantung udara dan scrubber litium hidroksida. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu desain kantung udara. Desain kantung udara atau airbag ini adalah fitur keselamatan di dalam kendaraan yang akan mengurangi dampak kecelakaan pada pengemudi dan penumpang dalam satu kecelakaan. Nah, prinsip sederhana untuk sensor tabrakan adalah bola baja yang meluncur di dalam lubang yang mulus. Bola ditahan di tempatnya dengan magnet permanen atau pegas kaku yang menghambat gerakan bola saat kendaraan melewati gundukan atau lubang. Namun saat mobil melambat dengan sangat cepat, seperti saat terjadi benturan langsung, bola tersebut tiba-tiba bergerak maju dan menyalakan sirkuit listrik yang memulai proses menggabungkan kantung udara. Selama tumbukan, sirkuit listrik mengalirkan arus listrik melalui jumlah natrium azida NaN3 yang diukur dengan cermat untuk memulai penguraiannya. Reaksi tersebut menghasilkan gas nitrogen yang dapat menyebarkan dan mengembangkan sepenuhnya jenis kantong atau airbag udara tersebut dalam sepersekian detik. Misalkan pada detik 0,03 detik sampai 0,1 detik. Contoh yang kedua yaitu scrubber litium hidroksida. Stoikiometri memberikan atmosfer seperti bumi dalam pesawat ulang-alik di mana astronot dapat bergerak dan bernapas tanpa pakaian luar angkasa. Meskipun mudah untuk menyediakan aliran oksigen yang konstan dari tangki bahan bakar di dalam roket, ekstraksi karbon dioksida yang dihembuskan oleh kru adalah salah satu dari banyak masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul ketika manusia memutuskan untuk pergi ke ruang angkasa. Nah, litium hidroksida adalah pilihan yang menarik untuk penerbangan luar angkasa karena kapasitas penyerapannya yang tinggi untuk karbon dioksida dan sedikit panas yang dihasilkan dalam reaksi. Kerugiannya adalah termasuk reaksi kimia yang tidak dapat dibalik. Hal ini menyebabkan penggantian tabung litium hidroksida menjadi aktivitas sehari-hari selama penerbangan pesawat ulang-alik atau penerbangan yang dilakukan di luar angkasa. Penghitungan stoikiometri memberikan data yang diperlukan untuk memastikan penggantian tabung ini secara berkala.